Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan tugas makalah yang telah diberikan. Dan tak lupa pula kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan alam, yakni Nabi Yuna Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Solheri dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja presentasi makalah dengan judul Studi Islam Kawasan dan Islam dan Globalisasi. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dan asal-usul studi kawasan. Studi kawasan secara etimologi berasal dari bahasa Arab dirasa Islamiyah, atau dalam kajian Islam Barat disebut sebagai Islam Studies. Secara harfiah adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Sedangkan secara terminologi adalah kajian secara sistematis dan terpadu mengenai secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, sejarah keislaman, pokok-pokok Islam, dan realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Asal-usulnya dalam sejarah dijelaskan tentang adanya persoalan batas-batasan wilayah sebuah negara. Sebenarnya ini sudah ada terjadi semenjak zaman Yunani tahun 450-an. Sejarawan Yunani yang cukup intens dalam meneliti kajian-kajian wilayah, baik melalui cerita orang lain ataupun langsung pengamatan ke wilayah-wilayah yang ia kunjungi. Mereka itu selain menjadi sejarawan, juga menjadi pengelana. Sehingga semenjak tahun 1300 tahun kemudian, muncullah kaum muslimin yang mempunyai kemampuan yang luar biasa, sehingga bisa mengembangkan studi kawasan ini menjadi ragam yang lebih dinamis lagi. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elva Zahuri. Kepada Elva dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan orientalisme dan oksidentalisme. Kata orientalisme adalah kata yang melibatkan kepada studi atau penelitian yang dilakukan oleh selain orang timur terhadap berbagai disiplin ilmu ketimuran, baik bahasa, agama, sejarah, dan permasalahan-permasalahan sosio dan kultur bangsa timur. Ada juga yang menyatakan bahwa orientalisme adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang ketimuran, sedangkan oksidentalisme secara geografi adalah belahan bumi bagian barat. Oksidentalisme adalah merujuk pada pengertian faham atau aliran yang berkaitan dari segala hal yang berhubungan dengan dunia barat, baik itu budaya, ilmu, dan aspek-aspek. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu studi Islam di timur dan di barat. Yang pertama, studi Islam di barat. Ditinjau dari perspektif sejarah, studi yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung cukup lama, dan fokus studi yang dilakukan belum menyentuh dalam bidang kajian Islam. Fokus kajian Islam baru dilakukan setelah Indonesia merdeka. Ada orang yang pertama kali yang melakukan studi Islam di barat, yaitu Muhammad Rasyidi, Menteri Indonesia yang menanamkan program doktor di Universitas di Perancis yang memiliki pengaruh dalam kontribusi besar dalam studi Islam di Indonesia. Yang kedua, studi Islam di timur, hampir sama yang terjadi di barat, yang merupakan hal yang sama karena karakteristik studi Islam yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor politik, faktor
dinamik sosial budaya, dan faktor lain-lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saida Nafisah. Kepada Saida dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi. Perkenalkan, nama saya Saida Nafisah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam minoritas dan Islam mayoritas. Secara garis besar, gagasan tentang mayoritas dan minoritas membawa kita pada satu bahasan tentang ummah dalam Islam. Konsep ini sentral karena sering disebut-sebut sebagai penanda kesatuan kelompok umat muslim. Pandangan tentang ummah kerap dipahami dalam konteks kesatuan, di mana umat Islam dipandang secara identitas yang homogen, diikat oleh satu pemahaman yang sama serta antara satu dengan yang lainnya tidak beragam. Dalam titik tertentu, pandangan ini bisa jadi benar, karena identitas Islam diikat secara mendasar pada konsep tauhid, yaitu keesaan Allah. Untuk menjadi seorang Muslim, tidak ada jalan lain selain mengucapkan dua kalimat syahadat yang mengesahkan seorang individu menjadi seorang Muslim. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang problem dan prospek studi kawasan. Problematika yang dihadapi pada penelitian dengan menggunakan pendekatan studi area dalam studi Islam dan komunitas Islam berbanding lurus besarnya dengan objek dan luas wilayah yang diselidiki. Semakin kompleks objek yang menjadi sasaran penyelidikan dan semakin luas wilayah yang dijangkaunya, maka segala persiapan dan keperluan untuk menerapkan studi area juga semakin besar. Prospek pendekatan studi area sebenarnya boleh dikatakan sangat baik. Hal ini mengingat perlunya dibangun saling pengertian dan kerjasama antar komunitas muslim dunia yang meliputi luas wilayahnya yaitu 31,8 km 31,8 juta kilometer kuadrat atau sebanding dengan 25% dari seluruh wilayah dunia, serta dari utara Turkistan hingga ke selatan Mozambik, timur hingga Senegal di sebelah barat, dengan jumlah populasi umat Islamnya 1.334 juta jiwa. Mayoritas hidup di dunia Islam lebih kurang 1 miliar dan selebihnya hidup sebagai minoritas muslim, kurang lebih 334 juta umat. Minoritas muslim tersebut yang terbanyak berada di India dan Cina. Sekian penjelasan dari saya, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saida Nafisah yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Hanisah. Kepada Fitri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi saya waktu untuk menjelaskan sedikit tentang respon Muslim terhadap globalisasi dan modernisme dan reformisme Islam. Respon Muslim terhadap globalisasi yaitu perubahan sosial yang berlangsung amat cepat sebagai dampak dari globalisasi melahirkan berbagai persoalan baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Qadri Azizi, masyarakat Islam dalam menilai globalisasi tersebut terbagi menjadi 3, yaitu sikap dari golongan muslim, yang kedua sikap dari golongan kaum muslimin, yang ketiga kelompok yang bersikap kritis dan secara otomatis. Kedua, modernisme dan reformisme Islam, yaitu modernisme diartikan sebagai cara berpikir dengan peradaan barat. Reformasi agama Islam dapat diartikan sebagai gerakan untuk memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat menurut ajaran yang murni. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Fitri yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Maulana. Kepada Fikri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Manazari. Di sini saya akan menjelaskan tentang fundalisme dan radikalisme. Fundalisme adalah berasal dari kata fundal yang berarti asas, dasar, hakikat, atau fondasi. Dalam bahasa Inggris disebut fundalis yang berarti pokok. Dalam bahasa Arab, kata fundalisme ini diistilahkan dengan usuliyah. Kata usuliyah sendiri berasal dari kata usul yang artinya pokok. Dengan demikian, fundalisme adalah faham yang menganut tentang ajaran dasar dan pokok yang berkenaan, ajaran keagamaan atau aliran kepercayaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, tradisionalisme Islam, tradisionalisme dan liberalisme. Tradisionalisme biasanya dipakai untuk merujuk kepada komunitas muslim yang menganut salah satu dari 4 mazhab hukum Sunni dan cenderung pada praktek-praktek ibadah sekularis. Sebaliknya, kelompok modernis tidak mengaku secara a priori prioritas mazhab apapun dan hanya menganggap Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum utama. Istilah post-tradisionalisme pertama kali muncul ketika ISIS, Institute for Social and Systematic Studies, sebuah LSM dikelola oleh anak-anak muda NU di Jakarta, menyelesaikan diskusi untuk menganut kemunculan gairah baru intelektual di kalangan anak muda NU pada Maret 2000 di Jakarta. Postra itu sendiri. Liberalisme menurut John Locke, secara umum liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Z.A.C. Kondi yang memandang liberalisme dari bidang sosial mendefinisikan sebagai suatu etika sosial yang membela kebebasan atau liberty dan persatuan equality secara umum. Baiklah, berakhirnya penjelasan dari Fikri tadi, maka berakhirlah penjelasan dari makalah ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.